Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Sialan, aku tidak percaya kalau kamu benar-benar sedewa yang dikatakan legenda. Lelaki tua itu mengeluarkan suara geraman yang tidak rela dari mulutnya. Tubuhnya bergetar dan dia sekali lagi mengayunkan pedang panjang di tangannya. Douki melesat keluar dan tubuhnya langsung menyerang Xiaoyan dengan ganas. Di balik jubah hitamnya, wajah Xiaoyan yang agak pucat sedikit mengernyit. Meskipun salah satu dari 3 orang di sisi lain terluka parah, dia tetaplah seorang Dodi. Dengan kekuatan kedua orang lainnya, mustahil untuk mengalahkan mereka dalam waktu singkat. Kekuatan seorang Dodi bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dihadapi siapapun. Terlebih lagi pertempuran mereka di sini kemungkinan telah membuat beberapa orang di sekitarnya waspada. Sebentar lagi akan ada orang yang datang ke sini. Sebelum itu terjadi, Xiaoyan harus mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Jika tidak, terlepas dari apakah mereka mampu menghabisi 3 orang di depan mereka, itu akan membawa lebih banyak masalah bagi Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, kami akan membantumu. Xiaoyan baru saja akan turun tangan ketika 2 tetua pavilion awan tersembunyi di sampingnya berbicara lagi. Pada saat yang sama Douki di dalam tubuh mereka terangkat dan mereka akan melangkah maju. Tidak, kalian semua harus tetap di sini dan berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan Douki kalian. Aku akan menghabisinya secepat mungkin. Tidak akan terlambat bagi kalian untuk campur tangan jika terjadi kecelakaan. Xiaoyan membalikkan tangannya dan melemparkan botol giok kepada kedua tetua itu. Setiap botol giok berisi 4 pil obat. Tanpa menunggu mereka berdua membuka mulut, Xiaoyan tiba-tiba menoleh. Dia melambaikan penguasa Suan di tangannya dan cahaya penggaris yang indah langsung melesat keluar. Pada saat yang sama tubuh Xiaoyan juga melesat keluar. Seperti sambaran petir, dia dengan kuat menerobos pilar Douki yang datang ke arahnya. Segera setelah itu dia bertabrakan dengan keras dengan lelaki tua berjubah hitam yang menyerang. Melihat Xiaoyan menyerbu, kedua tetua pavilion awan tersembunyi menundukkan kepala untuk melihat botol giok di tangan mereka. Mereka memikirkan kata-kata Xiaoyan dan menganggukkan kepala. Tanpa ragu, mereka membuka botol giok dengan satu tangan. Seketika aroma obat yang kuat menyeruak. Ekspresi wajah kedua tetua itu sontak saja langsung berubah. Ini adalah pil obat tingkat 3. Keduanya berteriak kaget bersamaan. Apa yang ada di dalam 2 botol giok ini sebenarnya adalah pil obat tingkat 3. 4 pil masing-masing. Jika dijumlahkan, totalnya ada 8 pil. 8 pil obat tingkat 3. Bahkan dengan koleksi mereka hanya bisa mengumpulkan semuanya. Namun Xiaoyan di hadapan mereka benar-benar mengeluarkannya dengan cara yang begitu santai. Ini benar-benar bisa disebut pengeluaran yang besar. Saya ingat sebelum datang ke sini, saya pernah mendengar bahwa Tuan Xiaoyan telah menjadi alkemis tingkat 3. Sebelumnya saya masih setengah ragu. Sekarang, tampaknya itu memang benar. Salah satu dari 2 tetua itu tanpa sadar berseru. Dengan usia Xiaoyan saat ini, ia hanyalah anggota generasi muda di benua Yuanwu. Namun kekuatan menakutkan yang ia tunjukkan adalah sesuatu yang bahkan beberapa ahli dari generasi yang lebih tua tidak dapat mencapainya. Harus dikatakan bahwa ini benar-benar bisa disebut menakutkan. Hahaha, dia benar-benar pahlawan muda. Dengan bakatnya, aku khawatir bahkan di seluruh benua, jumlah orang yang bisa berdiri bahu-membahu dengannya dapat dihitung dengan satu tangan. Tidak heran bahkan orang seperti Tuan Muda akan memujinya beberapa kali. Jika ada hari lain, prestasi Xiaoyan pasti tidak akan terbatas pada sudut benua ini. Benar sekali, panggung miliknya seharusnya ada di sana. Wilayah tengah. Kedua tetua itu menatap Xiaoyan yang tengah berada di tengah-tengah pertarungan sengit. Untuk sesaat, mereka benar-benar melupakan segalanya. Mereka bahkan hampir melupakan luka-luka di tubuh mereka. Ketika mereka sadar kembali, mereka buru-buru duduk bersila. Setelah menelan salah satu pil obat di tangan mereka dengan hati-hati menyimpan sisanya. Segera mereka buru-buru memasuki kondisi pelatihan dan melakukan yang terbaik untuk memurnikan pil obat di dalam tubuh mereka. Saat kekuatan obat dari pil obat menyebar, luka-luka di tubuh kedua tetua itu pulih dengan cepat. Tentu saja meskipun luka-luka di permukaan tubuh mereka mudah disembuhkan, luka-luka di dalam tubuh mereka adalah yang paling sulit disembuhkan.
Namun di bawah kekuatan obat pil obat tingkat 3 yang menakutkan, itu sudah cukup untuk memungkinkan mereka berdua memulihkan 70 hingga 80% dari kondisi mereka. Jika mereka bertemu dengan seorang Dodi, mereka masih akan memiliki kemampuan untuk membalas. Pada saat ini serangan Xiaoyan menjadi semakin kuat saat ia menghadapi lelaki tua yang memegang pedang. Dalam sekejap, ia telah menekan pihak lain sampai ia tidak dapat mengatur nafas. Dari segi kekuatan saja, kekuatan Xiaoyan tidak kalah dengan yang terakhir setelah ia mengaktifkan garis keturunan naga ponik dan tato klan. Selain itu, tubuh fisik Xiaoyan yang menakutkan adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Dodi awal. Dengan dukungan api surgawi dan penguasa Suan berat, lelaki tua berjubah hitam di depannya bukanlah tandingan Xiaoyan. Penguasa Suan berat mampu memaksa pedang panjang itu menjadi lengkungan setiap kali mereka bertabrakan. Doki yang menyelimuti pedang panjang itu berulang kali dibakar dan dimurnikan menjadi ketiadaan oleh api surgawi. Pada saat ini kekuatan Dodi bintang 1 miliknya sama sekali tidak berguna di hadapan Xiaoyan. Sialan, matilah. Penguasa Suan berat itu sekali lagi dengan tipis melewati tubuhnya. Tetua berwajah pucat itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan marah. Dia mendorong penguasa Suan dengan telapak tangannya dan dengan cepat memutar pedang panjang di tangannya. Dalam arah yang sangat sulit, dia dengan kejam menusuk ke arah kepala Xiaoyan. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum dingin. Penggaris besar yang baru saja didorong ke belakang tiba-tiba berbalik. Segera setelah itu, bila penguasa Suan menghantam ujung pedang panjang dengan keras. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan pandang panjang itu bengkok. Percikan api berterbangan. Tangan tetua yang memegang erat pedang panjang itu tak kuasa menahan gemetar hebat. Seketika jaringan antara ibu jari dan jari telunjuknya benar-benar terkoyak oleh kekuatan dahsyat itu. Darah merah langsung menyembur keluar darinya dan memercik lantai. Menahan gerakan yang berasal dari lukanya yang terkoyak, tetua itu memegang gagang pedang dengan kedua tangan. Pedang panjang yang sudah bengkok dengan keras menangkis ujung penguasa Suan berat. Doki mengalir deras ke dalam pedang panjang, berniat untuk mendorong balik penguasa Suan. Namun segera setelah itu mulut Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Pada saat yang sama, api surgawi yang indah yang menyelimuti penguasa Suan juga membumbung lebih tinggi. Suara patah yang jelas tiba-tiba terdengar di antara Xiaoyan dan tetua berjubah hitam. Seketika ekspresi tetua itu berubah drastis. Namun sebelum dia bisa melakukan apapun, pedang panjang yang dipegangnya erat-erat di tangannya hancur. Ketika pedang panjang itu hancur, tetua itu langsung terkena imbasnya. Wajahnya memerah dan mulutnya tanpa sadar memuntahkan seteguk besar darah segar. Segera setelah itu penggaris berat Xiaoyan juga menghantam dada tetua itu di saat berikutnya. Saat serangan itu mendarat, tubuh lelaki tua yang sudah terluka itu langsung melayang tak terkendali. Ia bagaikan layang-layang yang talinya putus. Pada akhirnya, ia ditopang oleh saudara pertamanya di belakang. Pada saat ini 2 dari 3 Dodi telah dikalahkan oleh Xiaoyan. Adapun orang terakhir, dia adalah pemimpin dari ketiganya. Meskipun dia melihat kedua saudara yang terluka parah oleh Xiaoyan, dia tidak dapat melampiaskan kemarahan di hatinya. Itu tidak lain karena Raja Utara yang berdiri di belakang Xiaoyan. Saat ini 2 dari 3 bersaudara itu sudah terluka. Dia tidak bisa lagi menyerang dengan mudah. Kalau tidak, begitu mereka bertiga terluka parah, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup di reruntuhan kuno yang berbahaya ini. Karena itu, salah satu dari mereka harus tetap hidup apapun yang terjadi. Setelah memaksa mundur tetua berjubah hitam, tubuh Xiaoyan berdiri tegak di udara. Penguasa Suan berat di tangannya langsung disimpan ke dalam cincin penyimpanannya. Ekspresinya dingin saat dia menatap sang pemimpin berjubah hitam yang berdiri di seberangnya. Segera dia melihat ke pintu ruang batu. Pada saat ini seperti yang diharapkan Xiaoyan, sejumlah ahli telah berkumpul di sana. Tentu saja kekuatan orang-orang ini hanya setingkat Bandi. Ini adalah sesuatu yang membuat Xiaoyan bersukacita dalam hatinya. Kalau tidak, jika beberapa Dodi lainnya datang, dia akan benar-benar dalam masalah hari ini. Di balik hasil pertarungan yang menantang surga ini, Xiaoyan sekarang telah mencapai tahap di mana ia benar-benar kelelahan. Jika bukan karena ia ingin menghalangi sekelompok serigala lapar di depannya, kemungkinan ia sudah akan jatuh ke tanah. Itu juga karena ia ingin menyimpan sedikit energi terakhirnya, sehingga Xiaoyan menyingkirkan penguasa Suan untuk mencegah pihak lain melihat celah apapun. Orang-orang di luar ruang batu itu buru-buru mundur dan bersembunyi saat melihat tatapan Xiaoyan. Mereka takut orang yang menakutkan ini akan menyerang mereka dengan penggarisnya. Jika serangan itu mengenai tubuh mereka, kemungkinan besar mereka akan kesulitan bertahan hidup. Xiaoyan, di seberang Xiaoyan, nada bicara lelaki tua itu dipenuhi dengan keengganan yang ekstrim. Kata-kata yang keluar dari mulutnya seolah-olah telah dipaksa keluar dari antara celah-celah giginya. Siapapun yang mendengarnya akan dapat merasakan niat membunuh yang kuat. Kakak pertama, mari kita bertarung dengannya. Bahkan jika kita mati hari ini, kita harus menyeretnya bersama kita dengan meledakkan diri. Lelaki tua dalam pelukan kakak pertama itu, yang wajahnya sudah pucat pasi berusaha keras untuk berbicara.
Pada titik ini sudah mustahil bagi mereka untuk bertahan hidup. Jika sudah seperti ini, bahkan jika mereka mati, mereka tidak boleh membiarkan Xiaoyan hidup di hadapan mereka. Diam! Hari ini, selama aku ada di sini, dia bisa melupakan rencana membunuh kita. Aku pasti akan membawa kalian semua keluar hidup-hidup. Suara kakak pertama itu sangat serius. Namun tidak sulit untuk mendengar dari kata-katanya bahwa selain serius, ada juga tekad yang tercampur di dalamnya. Karena dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu, dia pasti bisa melakukannya. Tubuh lelaki tua itu tiba-tiba bergetar saat kata-kata ini diucapkan. Doki kecil di tubuhnya tiba-tiba melonjak keluar. Dia sudah siap untuk melakukan pertempuran terakhir dengan Xiaoyan di depannya. Jika dia gagal, dia akan berusaha sekuat tenaga dan membawa Xiaoyan bersamanya. Melihat pemandangan di depannya ini, bahkan dengan karakter Xiaoyan, hatinya tak kuasa menahan diri untuk tidak tergerak. Meskipun ketiga orang di depannya itu kejam, harus dikatakan bahwa persaudaraan mereka tak tertandingi. Hal ini membuat Xiaoyan tanpa sadar teringat pada kakak laki-lakinya dan saudara laki-lakinya yang kedua. Mata di balik jubah hitam itu perlahan tertutup. Suasana di alun-alun juga sunyi. Semua orang di luar pintu batu menahan nafas. Kalian semua, pergi! Xiaoyan yang mengenakan jubah hitam tiba-tiba melontarkan kalimat yang membuat semua orang tercengang. Tidak seorang pun menduga hal ini, termasuk lelaki tua berjubah hitam itu yang masih berdiri di hadapan Xiaoyan. Hatinya juga sangat terkejut. Mereka pada dasarnya tidak berani mempercayai apa yang mereka dengar. Xiaoyan ini yang telah memaksa mereka ke ambang kematian dengan kekuatannya sendiri, benar-benar ingin membiarkan mereka pergi. Kau, apa yang kau katakan? Mata sang kakak pertama itu membelalak. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap Xiaoyan dan bertanya dengan suara gemetar. Kalian semua, pergi! Xiaoyan sekali lagi berbicara. Suaranya tertahan hingga bergetar. Pada saat ini semua orang tidak punya waktu untuk memikirkan detail ini. Satu-satunya hal yang membuat mereka terkejut adalah Xiaoyan benar-benar membiarkan mereka pergi. Kau benar-benar ingin membiarkan kami pergi? Kemarahan di mata merah sang kakak pertama itu segera memudar. Tidak peduli apa, jika dia bisa membiarkan mereka bertiga hidup, mengapa dia peduli dengan Xiaoyan saat ini? Akan ada banyak kesempatan untuk membalas dendam. Namun yang terpenting sekarang adalah bertahan hidup. Kali ini Xiaoyan tidak berbicara. Sebaliknya dia mengangguk dalam diam. Pada saat yang sama, warna merah tua di mata laki-laki tua itu telah sepenuhnya memudar. Dia tidak berani ceroboh. Di satu sisi, dia berhati-hati terhadap Xiaoyan. Di sisi lain, dia mengangkat saudara laki-laki kedua di belakangnya. Sebuah kekuatan tak terlihat mengangkat kedua pria yang terluka itu ke udara. Wajah kakak laki-laki itu dipenuhi dengan kehati-hatian saat dia menatap Xiaoyan dan terus-menerus waspada. Akan tetapi, saat mereka bertiga tiba di depan pintu batu dan hendak meninggalkan ruang batu itu, Xiaoyan di belakang mereka sekali lagi berbicara. Tunggu! Saraf-saraf di sekudur tubuh kakak laki-laki itu tiba-tiba menegang. Doki dalam tubuhnya mengalir dengan cepat. Tatapannya berbalik dan menatap tajam ke arah Xiaoyan. Niat membunuh di matanya sekali lagi terkumpul. Jika kau ingin bertarung, datanglah langsung padaku. Tidak perlu menggodaku dengan sengaja. Ekspresi pemimpin itu jelek saat dia menatap Xiaoyan. Mata merahnya langsung tampak seolah-olah dia ingin menelannya dengan paksa. Jika tatapan bisa membunuh, kemungkinan besar Xiaoyan akan mati berkali-kali. Lelaki tua itu melambaikan tangannya yang besar. Doki yang bergejolak segera menggumpal di telapak tangannya. Aura tubuhnya langsung meningkat ke kondisi puncaknya. Dia siap untuk melakukan pertarungan terakhir dengan Xiaoyan di depannya kapan saja. Semua orang di luar ruang batu segera mundur karena terkejut. Mereka tidak berani mendekat untuk menonton. Tepat saat lelaki tua itu bersiap menyerang, seberkas cahaya tiba-tiba melesat keluar dari lengan baju Xiaoyan. Cahaya itu seperti bintang jatuh yang melesat langsung ke arah lelaki tua berjubah hitam itu. Orang tua itu tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia merasakan bahwa sinar cahaya itu tidak memiliki aura energi. Begitu sinar cahaya itu tiba di depannya, dia dengan curiga mengendalikannya di telapak tangannya. Demi keselamatan, orang tua itu tidak memegangnya di telapak tangannya. Sebaliknya dia mengendalikannya sehingga melayang di udara di atas telapak tangannya. Ketika lelaki tua itu memfokuskan pandangannya, ia melihat bahwa itu adalah botol giok indah yang tergantung di udara di atas telapak tangannya. Di dalam botol giok itu, jelas ada 6 pil obat berbentuk bulat sempurna. Melihat ini, ekspresi lelaki tua itu tanpa sadar terkejut. Segera dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan. Kedua matanya menyipit saat dia berkata dengan suara rendah dan dalam. Apa maksudmu dengan ini? Ucap lelaki tua itu. Ada 6 pil obat tingkat 3 di sini. Suara rendah dan dalam keluar dari mulut Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan baru saja terdengar ketika mata lelaki tua itu tiba-tiba menyusut. Botol giok yang tergantung di udara di atas telapak tangannya tanpa sadar digenggamnya. 6 pil obat tingkat 3. Ini sudah cukup untuk membuat ekspresi sebagian besar ahli berubah. Meskipun dia adalah seorang dodi, dia masih tidak dapat mengabaikan pil obat tingkat 3.
terutama 6 pil obat tingkat 3. Pada saat yang sama ekspresi sekelompok bandi di luar ruang batu juga langsung berubah. Bahkan mata mereka tanpa sadar menunjukkan sedikit keserakahan ketika mereka melihat lelaki tua di depan mereka. Namun lelaki tua itu tiba-tiba mendengus dingin dari hidungnya. Ruang bergetar dan orang-orang di belakangnya segera mundur seperti kawanan domba yang ketakutan. "Kamu, apa sebenarnya maksudmu dengan ini?" Setelah beberapa saat, lelaki tua itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sebagai seorang Dodi, dia jelas memahami nilai pil obat tingkat 3. 6 pil obat tingkat 3 sudah cukup bagi Xiaoyan untuk mengundang seorang ahli kelas Dodi untuk menjadi pembantunya. Namun pada saat ini tindakan Xiaoyan membuatnya sedikit bingung. Xiaoyan tidak berkomitmen dalam menghadapi hal ini. Hal ini menyebabkan lelaki tua itu mengerutkan keningnya. Tatapannya yang biasa dia lihat pada Xiaoyan masih samar-samar mengandung jejak permusuhan. Namun dibandingkan dengan sebelumnya, ini pada akhirnya jauh lebih baik. Tepat saat lelaki tua itu hendak membuka mulut dan bertanya lagi, kedua tetua pavilion awan tersembunyi yang tidak jauh di belakang Xiaoyan akhirnya membuka mata mereka yang tertutup rapat. Kilatan melintas di mata mereka yang keruh. Seketika mereka berdua tersenyum dan buru-buru berdiri. Mereka melangkah maju dan tiba di samping Xiaoyan. Tatapan mereka berdua menyapu Xiaoyan dan langsung menatap lelaki tua berjubah hitam di depan ruang batu. Ekspresi di mata mereka sedingin es. Dengan sebuah pikiran, Doki yang baru saja pulih di tubuh mereka segera menyerbu keluar. Aura yang kuat membuat ruang di sekitar mereka berdua berfluktuasi. "Tuan Xiaoyan, serahkan orang ini pada kami." Salah satu lelaki tua itu berkata dengan nada penuh kebencian. Sebelumnya lelaki tua itu di depan mereka ini telah membuat mereka menderita dalam waktu yang lama. Sekarang sudah waktunya untuk membalasnya. Orang tua satunya mengaku setuju. Mereka tidak akan merasa kasihan pada ketiga orang ini. Lagi pula saat mereka berdua hampir mati, tidak ada yang akan merasa kasihan padanya. Di sisi lain, ketika lelaki tua berjubah hitam itu melihat mereka berdua berdiri, ekspresi wajahnya yang baru saja tenang langsung berubah. Dia tidak berani lalai dalam hatinya. Dengan sebuah pikiran, Doki dalam tubuhnya sekali lagi melonjak keluar dari tubuhnya. Dia melangkah maju dan melindungi kedua saudaranya di belakangnya. Kalau kedua orang ini benar-benar menyerang, maka sekalipun dia harus mengerahkan segenap tenaganya, dia pasti akan menghadang mereka di depannya. Tepat saat kedua orang di samping Xiaoyan hendak menyerang, Xiaoyan yang hampir tidak bisa menahan diri tiba-tiba meraih pergelangan tangan mereka. Seketika mereka berdua mengerutkan keningnya. Namun ketika mereka berdua merasakan tangan Xiaoyan agak dingin, ekspresi di mata mereka pun berubah. Baru saat itulah mereka mengetahui kondisi spesifik Xiaoyan saat ini. Kedua lelaki tua itu saling memandang. Seketika mereka menghirup udara dengan lembut dan mengangguk kepada Xiaoyan. Pada saat yang sama, Doki yang keluar dari permukaan tubuh mereka perlahan-lahan ditarik kembali ke dalam tubuhnya. "Kau harus pergi. Karena Tuan Xiaoyan telah menyelamatkan nyawamu, kau harus segera pergi. Kalau tidak, bahkan jika Tuan Xiaoyan tidak mengingkari janjinya, begitu kita berdua mengingkari janji, kau bisa melupakan rencana meninggalkan tempat ini." Salah satu tetua dari pavilion awan tersembunyi berkata dengan nada dingin. Mendengar kata-kata ini, otot-otot di sudut mata lelaki tua berjubah hitam itu sedikit berkedut. Namun ketika dia memikirkan situasi saat ini, dia tidak punya pilihan selain menekan keengganan di dalam hatinya. Matanya menampakkan ekspresi serius saat menyapu kedua lelaki tua itu. Baru kemudian, dia melihat Xiaoyan. "Xiaoyan, ingatlah hutang hari ini. Bahkan jika kamu telah memberikan pil obat tingkat 3, masalah hari ini tidak akan berakhir begitu saja." Setelah kata-katanya terdengar, lelaki tua berjubah hitam itu membawa dua saudaranya berjalan keluar dari ruang batu. Setelah itu dia dengan cepat menghilang ke dalam terowongan. Baru pada saat inilah, tubuh Xiaoyan yang berjubah hitam dan berwajah pucat di ruang batu tiba-tiba melunak. Dia pingsan dengan dukungan dari dua orang di sampingnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.